Shalom Indonesia, salam Nusantara, haleluya. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari kekasih, seluruh pemirsa yang dapat dijangkau. Tuhan Yesus memberkati, senang bertemu dengan Anda, dan sukacita selantiasa bersama dengan kita, dengan selalu punya harapan yang besar bahwa Tuhan akan terus mendampingi kita. Puji nama Tuhan. Renungan sore menjelang malam ini, ya, dan saya ambil dalam Yesaya sebagaimana janji saya bahwa Tuhan sanggup memelihara generasi ke generasi. Puji nama Tuhan. Dalam Yesaya 41 dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-20, tapi saya hanya baca ayat yang ke-10. Jangan takut sebab aku menyertai. Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Jadi kalau kita baca ini adalah bagaimana dikatakan di ayat yang ke-8, tapi engkau hai Israel hambaku, Yakub hai Yakub, ya. Kita tahu bahwa Abraham, Ishak, dan Yakub, ya. Kami hampir sudah menyelesaikan satu ayat lah, pasal dalam di mana saya membawa renungan tentang di mana Tuhan memberkati anak-anak dari Yakub, ya, dengan seluruh berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Saya katakan seringkali bahwa berkat Tuhan selalu mengalir dari dua arah. Yang pertama itu sudah pasti dari Tuhan, dan yang kedua dari orang tua. Itu sebabnya Alkitab mengajar kita untuk menghormati orang tua kita, supaya panjang umur di tanah yang diberikan Tuhan, ya, kepada kita. Jadi menghargai, menghormati orang tua itu adalah hal yang wajib. Makanya firman Allah katakan dalam Amsal, kalau ada anak yang memberontak itu mendukakan orang tuanya, ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa jaminan Tuhan untuk pemeliharaan dari generasi ke generasi itu bisa terjadi karena apa? Yang pertama, ya, dari pembacaan tadi kita baca, Tuhan menyertai kita. Jadi kalau Tuhan menyertai kita, ya jangan takut. Kadangkala kita tahu Tuhan menyertai kita, tapi ketakutan lebih meliputi kita, lebih menguasai kita, lebih mengontrol kita dari penyertaan Tuhan itu. Mengapa saya tidak kehilangan sukacita saya ketika saya, ya, kehilangan, ya, karena ada Tuhan. Istri saya sampai menangis, ya, saya maklum saja sih, ya, diungkapkan semuanya, tapi ya sudahlah, saya katakan ya sudah, berserah pada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan itu jauh lebih tahu, supaya kita jangan tergantung kepada dia, pada alat, tapi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang menyertai kita. Tuhan, saya katakan, kalau kita dalam keadaan benar, kita sedang dilatih oleh Tuhan. Apakah kita tetap bisa mengucap syukur, atau kita bersungut-sungut, atau mencaci maki orang melakukan kejahatan kepada kita, atau apa kita bisa doakan mereka? Ya, itu tergantung kepada kita, tergantung hubungan kita dengan Tuhan Bapa di surga. Nah, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan sanggup menjaga generasi ke generasi. Itulah yang harus kita doakan. Makanya sering sekali saya katakan kepada anak-anak saya bahwa yakin dan percayalah bahwa generasi orang benar tidak dibiarkannya meminta-minta. Yakin dan percayalah generasi orang tua pada anak-anaknya, selama anak-anaknya hidup dan dalam takut akan Tuhan juga. Karena kalau kita baca Alkitab dalam Ulangan 7 ayat 6 sampai dengan 8,
bagaimana Tuhan memilih bangsa ini atau memilih Abraham bukan karena mereka banyak jumlahnya, bukan. Bukan pula karena kehebatannya, bukan. Bukan pula karena mereka layak, bukan. Tapi karena Tuhan mengasihinya. Justru di pasal yang ke-9 Alkitab mengatakan, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8 di sana dikatakan bahwa mengapa Tuhan mengusir bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan? Bukan karena mereka hebat berperang, bukan karena orang Israel hebat berperang, bukan. Tapi karena kefasikan orang-orang tersebut, itu membuat Tuhan murka. Jadi makanya kepada orang Israel kan seringkali Tuhan katakan, kalau engkau berzina secara rohani pun, ya Tuhan akan murka. Menyembahan berhala, Tuhan akan murka. Tuhan tidak suka dengan hal-hal yang seperti Tuhan tidak suka diduakan. Ya, kalau orang-orang percaya, ya orang-orang percaya ada yang diduakan itu wanita atau pria yang diduakan itu, tetapi Tuhan juga akan murka karena perkawinan kekristenan itu sekali untuk selama-lamanya, terkecuali maut memisahkan. Jadi itu kata Alkitab bukan karena jasa-jasamu kamu bisa mendiami tanah Kanaan, bukan karena kehebatanmu, bukan karena engkau luar biasa, bukan. Jadi jangan ada yang berkata itu karena kehebatan kami, tidak. Tapi semata-mata karena Tuhan. Dan itulah ya kita tentu bangga yang memiliki orang-orang tua yang takut akan Tuhan. Kita bangga memiliki orang-orang tua yang hidup dalam kebenaran. Betapa menyesakkan kalau orang tua adalah orang tua yang tidak takut akan Tuhan. Yang bisa mengatakan kepada anak-anaknya jangan minum minuman keras tapi dia meminum minuman keras. Jangan mencuri tapi dia sendiri mencuri. Jangan menginginkan tapi dia sendiri menginginkan. Haleluya. Ada banyak orang bisa berkatakan NATO, not accent talking only. Jadi dia hanya bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Tuhan tidak menginginkan orang seperti itu. Tuhan menginginkan bisa kita ngomong dan kita bisa lakukan. Sebagaimana firman Allah yang diajarkan kepada kita. Makanya Paulus berkata, ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Jadi di sini kita bisa yang pertama dikatakan Tuhan sanggup memelihara generasi-generasi karena Tuhan menyertai kita. Jadi jangan takut. Yang kedua, Tuhan itu Bapa kita. Jadi jangan bimbang. Tuhan Almighty God, Allah yang perkasa, El Shaddai. Ya, Allah yang maha luar biasa, yang mampu menjamin kehidupanmu, yang mampu menolong engkau. Dan wah, kalau kita tahu bahwa Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, kita tahu bagaimana Abraham hendak menyembelih Ishak, tapi Tuhan sediakan. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. The healer itu Tuhan Yesus. Jadi makanya kalau engkau sakit, bilang sama Tuhan, Almighty God itu pasti mendengar. Apalagi kalau ada hal-hal yang tidak berkenan tentang anak-anak, nyatakan aja itu pada Tuhan. Biarkan Tuhan yang bertemu dengan mereka. Kalau Tuhan bertemu dengan anak-anak kita atau bertemu dengan orang-orang jahat, maka dia akan berubah. Itu 100%. Karena saya mengalami pertemuan, mengalami lawatan Tuhan. Saya tidak bisa mengubah orang lain, tapi Tuhan bisa mengubah orang lain. Tuhan yang saya percayai bisa mengubah bagaimanapun dia jahatnya, bagaimanapun dia kerasnya, bagaimanapun dia hidup tidak benar. Apabila Almighty God, Allah yang menjadi Bapa kita itu datang kepada dia, semua akan berubah. Dan dia akan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Walaupun tapi dia sudah punya arah yang jelas kepada apa yang dia akan tuju. Kemana dia akan pergi. Dia sudah tahu. Dia tahu kalau orang itu saat ini aku ada di mana.
ada di sini gitu kita. Mau pergi kemana? Bagaimana caranya? Tentu kita punya planning A, B, C, dan D. Jadi Tuhan senantiasa menyatakan kebaikannya kepada kita karena Dia Bapa kita. Lalu dikatakan Tuhan yang meneguhkan dan menolong. Ini Dia katakan kepada Yakub, aku Tuhan yang meneguhkan engkau, aku Tuhan yang menolong engkau. Jadi tetaplah stay di dalam aku. Dan tidak, kalau kita baca selanjutnya bagaimana pemeliharaan Tuhan betul-betul, perlindungan Tuhan betul-betul saat kehidupan, kelaparan yang kalau seandainya Tuhan tidak mempersiapkan generasi ini, generasi Yakub akan hilang. Karena mereka tidak dapat mendapat suplai makanan. Dan Tuhan menempatkan Yusuf di sana supaya kata firman Allah memelihara dengan maksud memelihara kehidupan satu bangsa yang dikendaki oleh Allah, yang dikenan oleh Tuhan. Jadi Tuhan punya cara, nggak usah batasi cara Allah. Ada banyak yang menjengkali Allah, sementara pikirannya komentar-komentar di dalam mana itu, dalam orang dialog kekristenan itu. Kadang-kala saya hanya bilang haleluya, puji Tuhan. Ya, mereka menjengkali dengan pikirannya, menjengkali Allah yang maha kuasa, yang maha hebat, yang maha menolong, yang maha meneguhkan firman-Nya dengan kemampuan otaknya yang kecil. Karena selama selaput itu kata firman Allah masih ada dalam kehidupan mereka, mereka tidak akan pernah bisa melihat terang cahaya Allah. Makanya keselamatan itu bukan karena hebat kita, karena bukan karena kerja kita, bukan karena kita bayar, bukan karena kita amal kita, bukan karena kebaikan kita, bukan. Karena kasih karunia. Jadi kalau karena kasih karunia, mau berapa banyak pun kita akan persembahkan kepada Tuhan, tidak akan pernah bisa membayar keselamatan itu. Nggak akan pernah bisa. Tapi sebagai orang percaya, kita diwajibkan juga untuk melakukan hal-hal yang baik untuk tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tapi bukan untuk membeli keselamatan. Bukan. Tapi tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan katakan kepada aku yang meneguhkan engkau, aku yang menolong engkau, ya yakin aja, yakin percaya saja. Dan saya yakin dan percaya kepada Tuhan. Kalau saya bilang pasrah bengkokan sudah. Ya. Tuhan bisa mengatur. Kita lakukan bagian kita biar Tuhan selalu melakukan bagiannya. Yang penting kita taat pada Tuhan. Tidak keluar daripada firman Allah. Kadangkala kita meminta pertolongan Allah, tapi kita melakukan dengan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Allah. Akhirnya kesusahan yang kita dapat, bukan sukacita. Walaupun kita mengalami banyak persoalan, problema, kita tetap mengalami sukacita. Karena apa? Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan ada dalam, penolong itu ada dalam kehidupan kita yang menyatakan seluruh kebaikan. Katakan bagaimana Tuhan tidak menahan kebaikannya dari orang-orang yang hidupnya tidak bercacat di hadapan Tuhan. Dan Anda katakan di hadapan Tuhan, Anda bisa berkata, oh aku kehidupan. Tuhan yang menilai, bukan kita. Bukan kita. Tapi yang mau saya katakan, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena kita tidak akan bisa hidup tanpa celah, tanpa kekuatan Tuhan. Dengan kekuatanmu nggak bisa. Upayakan aja kekuatanmu, nggak akan bisa. Bagaimanapun engkau hebatnya, bagaimanapun engkau saktinya, kalau engkau sakti, nggak bisa. Saya mau katakan, kalau kita beserta dengan Allah, Tuhanlah yang akan memberikan kemampuan, kekuatan Tuhan itulah yang menyertai kita. Makanya Tuhan katakan dalam Efesus 6 ayat 10, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Bukanlah hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan bukan, dalam kekuatan Tuhan. Kalau dalam kekuatan Tuhan kita, wow, luar biasa. Dan yang terakhir kata Alkitab dari pembacaan kita tadi, Tuhan memegang kita dengan tangan.
Jadi kalau biasa ya, dulu saya waktu punya anak-anak, ya, saya biasa memegang anak-anak saya untuk menyeberangkan. Kadang-kala anak-anak itu nggak mau, ya, mereka yang pegang tangan bapaknya. Tapi saya lebih mengatakan tidak bisa. Tapi kadang-kala dia merengek-rengek kan, ya kita lepas. Dan pada akhirnya dia lari dari cengkeraman, kan membahayakan dirinya, menyeberang sendiri, mau ditabrak, ya. Apalagi tangki depan rumah saya itu. Ya tapi ya begitu, ya harus apa? Mengatakan aku yang memegang engkau dengan tangan kananku, dia nggak akan bisa lepas, kita nggak akan bisa lepas. Makanya Yesus katakan, kalau Bapa sudah berikan kepadaku, tidak seorang pun dapat mengambilnya. Artinya selama kita menyerahkan kehidupan kita kepada Allah, maka Tuhan akan melakukan bagiannya, pembelaannya, kuasanya dalam kehidupan kita. Dia akan pegang kita supaya kita jangan terjatuh, supaya kita jangan terantuk, supaya kita jangan terpleset. Dia pegang. Ya. Kalau Tuhan memang sakti, ya kuat, dahsyat. Dan itu sebabnya saya bangga percaya kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Jadi yang mau saya katakan kepada kita adalah Tuhan sanggup memelihara generasi kita dari generasi ke generasi, generation to generation, to give glory for God, untuk memberi kemuliaan kepada Allah. Nah, bisa Anda baca dan ulangi apa yang saya katakan. Anda akan terkesima dengan pemeliharaan Allah. Anda akan bangga punya Allah. Dia yang berjanji digenapi. Tidak ada satupun yang tidak digenapi. Makanya saya bangga mempercayakan hidup ini kepada Dia. Membawa keluarga untuk takut akan Tuhan. Memang pilihan ada di tangan masing-masing. Tetapi mau saya katakan kepada kita, biarkan kita terus menggantungkan hidup. Biarkan kita percaya apa yang Tuhan katakan ini. Bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan itu Bapa kita, Tuhan itu meneguhkan dan menolong, Tuhan itu memegang tangan kita. Kita hanya dikatakan percaya saja. Gak usah takut, gak usah bimbang. Dia akan lakukan. Maka itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Jangan takut generasi ke depanmu bagaimana. Makanya bagaimana nanti ngasih anak-anakmu, nggak usah takut, serahkan sama Tuhan. Dia yang akan ambil kendali. Dia yang akan menolong. Dia yang akan membuktikan firman-Nya. Tugasmu adalah hidup benar di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan, tanpa celah di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Maka engkau akan menikmati kebaikan. Sehingga kita bisa berkata, dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Tapi tidak pernah kulihat generasi orang benar itu meminta roti. Karena Tuhan menyatakan kuasa pemeliharanya dari generasi ke generasi. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih. Kami tetap akan berdoa sahabat bagi bangsa dan negara kami, bagi semua orang, bagi orang-orang kudus-Mu, bagi pelaku-pelaku bisnis, pelaku ekonomi, juga Tuhan pelaku kita akan Indonesia, dan semuanya diberkati oleh Tuhan. Terlebih membangun berdoa bagi presiden dan wakil presiden, terlebih presiden. Tuhan beri kekuatan kesehatan daripada Tuhan, dan juga Tuhan tolong berikan hikmat akal budi sehingga keadilan dan kebenaran menjadi bagian hidupnya untuk membawa menata Indonesia kepada Indonesia maju, kepada Indonesia yang bermartabat, kepada Indonesia yang bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan, sehingga gereja Tuhan tidak diam kala gereja mengalami penganiayaan. Gereja Aras Nasional dapat menyuarakan suara kenabian mereka. Mereka bukan diam. Mereka bisa menyuarakan suara kenabian, bangsa ini, bagi pemerintah. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa Tuhan agar Engkau menyatakan kebaikan-Mu bagi gereja Pantai Kosta, sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami dimanapun mereka melayani, di ngarai, di lembah, di hutan, di gunung, di kota, di desa, dimanapun Tuhan memberkati mereka.
Tuhan, kami bersyukur berterima kasih. Jemaat-Mu juga Tuhan pelihara. Dan kami juga berdoa tak lupa kepada mereka-mereka yang saat ini masih menderita sakit COVID. Ulurkan tangan-Mu, sembuhkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami tahu Tuhan, ketika orang percaya, meresponi Engkau, maka Tuhan sanggup menolong mereka yang sakit. Dan Tuhan menyembuhkan. Jangan ada lagi tangisan dari keluarga-keluarga karena adanya orang yang meninggal karena COVID. Tuhan Bapa di surga, Tuhan tolong semuanya. Dan kami percaya juga Tuhan menolong orang-orang yang berbagai macam sakit penyakit mereka yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu. Tuhan, kiranya Kau juga menumpangkan tangan atas mereka yang sakit. Bagi mereka yang mandul, Tuhan buka kandungan mereka. Yang impoten, Tuhan pulihkan. Yang jantung, Tuhan pulihkan. Yang ginjal, sakit ginjal, yang stroke, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang cancer, hepatitis, Tuhan sembuhkan mereka semua dalam nama Yesus. Yang kerasukan setan yang diguna-guna, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang lepra tahir dalam nama Yesus Kristus. Dan selalu ada mujizat bagi orang-orang yang percaya beriman kepada Tuhan. Selalu ada mujizat dan belas kasihan bagi mereka yang meresponi kebenaran firman Allah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur dan kami berdoa kepadamu. Bapa di surga, kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang memiliki dampak dari pandemi ini. Dan kami juga berdoa supaya Tuhan menolong mereka. Karena Kau yang berkata, "Marilah kepadaku, hai kamu yang letih sudah beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu." Dan kalau engkau yang orang yang memiliki beban berat itu, serahkanlah kekhawatiranmu, persoalan kepada aku, sebab aku yang melihara engkau. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tangan. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Genggam tangan mereka Tuhan, masuk dalam hati mereka, kuasai mereka, dan tolong ekonomi mereka, usaha mereka, rumah tangga mereka, hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tidak ada orang-orang yang memakai jalan pintas dalam menghadapi kehidupan ini, tapi jalan-jalan Tuhanlah yang mereka lakukan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang menyerahkan diri mereka kepadamu. Lepaskan mereka dari segala kebiasaan dosa dan lepaskan rantai dosa mereka dalam nama Tuhan Yesus. Engkau nyatakan kuasa bagi hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Engkau memakai mereka sama seperti Engkau memakai Saulus menjadi alatmu, murid-muridmu, semuanya Tuhan, demi membawa kesaksian dan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, karena kami tahu ketika Engkau datang kepada mereka, membaptis mereka, mereka akan memiliki sifat-sifat-Mu. Perjumpaanmu dengan mereka itu akan berakibat kekal kepada mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan bagi engkau yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengarkan firman Allah, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku." Dan Allah berkata bahwa engkau setelah mengambil keputusan yang tepat dan sangat luar biasa kalau engkau orangnya taruh tanganmu di dada. Bapa di surga, dan ikuti doa saya. Bapa di surga, saya butuh Tuhan, butuh Roh Kudus, butuh Engkau dalam kehidupanku. Aku mengaku segala dosa dan kelemahanku, dan ampunilah segala dosa dan kelemahanku. Sucikan aku dengan kuasa darah-Mu yang ajaib itu Bapa di surga, dalam nama Yesus. Dan kami berterima kasih. Dan saat ini kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku, menjadi Tuhan, menjadi Raja, menjadi penguasa dalam kehidupanku. Dan saat ini aku percaya Tuhan bahwa aku sudah menerima hidup kekal dan menjadi warga negara surga. Dan tak lupa kami berdoa bagi mereka-mereka generasi ini Tuhan. Generasi Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Samuel, juga Timotius dan lain sebagainya Tuhan. Tuhan menolong supaya generasi ini bukan generasi yang hanya terikat dengan gadget atau HP, melihat hal-hal yang tidak berguna, tetapi mereka menggunakan HP ini menjadi alat yang menumbuh kembangkan pengetahuan mereka, bukan justru menghancurkan kehidupan mereka. Tuhan tolong Bapa di surga, sehingga generasi ini adalah generasi hebat ke depan, generasi-generasi yang menjadi pemimpin bangsa ini di kemudian hari. Dan doa hamba-Mu sehingga kebenaran menjadi bagian mereka, sama seperti
Sadrak, Mesak, Abednego, Samuel, Timotius yang hidup betul-betul berkenan di hadapan Allah. Dimanapun mereka berada, baik yang ada di pemerintahan, di sektor swasta, di sektor pemerintah dan rohani, Tuhan, mereka adalah orang-orang hebat, orang-orang yang menunjukkan kualitas mereka sebagai orang-orang percaya. Dan itulah harapan kami kepada generasi ini, Tuhan, supaya mereka hidup sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa di surga, dan mereka hidup dalam keadilan dan kebenaran, dalam takut akan Tuhan. Nama-Mu dipuji dan diberikan kemuliaan dan kehormatan kepada Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam bagi kita semuanya, dan Tuhan Yesus memberkati. Doa saya kepada kita, biarkan energi Tuhan, urapan Roh Kudus, Dia senantiasa menyatakan pertanyaannya kepada kita. Apabila kita malam ini mau istirahat, baca firman Allah, lalu berdoa, dan kalau tidak bisa tidur, ingat tidur itu karunia Tuhan. Jangan gunakan obat penenang. Berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan mampu memberikan engkau tidur yang nyenyak, yang sangat dalam. Makanya walaupun saya tidur jam di atas jam 12, tapi saya selalu minta kepada Tuhan berikan saya tidur, kualitas tidur yang sangat luar biasa, sehingga saya bisa beraktivitas kembali sebagaimana sedia kala. Jadi ketika kita minta, ya, orang katakan kalau sudah minimal 7 sampai 8 jam. Tetapi saya tidak bisa, ya, tidak bisa. Saya selalu tidur di atas jam 12. Karena di situ mata saya baru merasa lelah. Karena itu sudah dari masa remaja saya. Jadi Tuhan Yesus memberkati, dan ya, kita dengar situasi kondisi bangsa kita doakan Tuhan Yesus memberkati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menerima hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian kepada mereka. Allah, Aku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Menangislah dengan orang yang menangis, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan ini terus yang mau saya katakan, biarlah kita semua bersanggup berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Shalom Indonesia, Salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Selamat malam, selamat tidur, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya, amin.